Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki dari rumah ke tempat sekolah kita ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua pada hari ini dan seterusnya. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa semoga Allah memudahkan jalan kita nanti untuk masuk ke surganya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya anak sekalian, saya akan mengecek kehadiran kita pada hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua ya? Alhamdulillah. Ini adalah berkat doa kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Namun sebelum kita membahas materi ini, masih ada yang ingat pada materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Silakan, ada yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Silakan, tidak. Tentang model berpakaian. Tentang model berpakaian, ya, betul sekali. Contohnya, pakaiannya berbahan tebal, tidak tembus pandang, dan tidak menyerupai laki-laki. Baik, terima kasih ya. Kemudian yang kedua, ada yang bisa menambahkan? Silakan, Jerry. Tata cara berpakaian menurut Islam. Ya, tata cara berpakaian. Bagi pria, yang pertama menutup aurat dari lutut sampai pusar. 2. Berpakaian tidak menyerupai wanita. Baik, terima kasih. Ada yang bisa menambahkan itu tadi yang khusus perempuan, apa khusus laki-laki ya? Yang wanita mungkin bisa menambahkan? Silakan, Milda. Yang wanita, yang pertama memakai jilbab menutupi dada dan tidak boleh tembus pandang. Yang kedua, tidak ketat sehingga tidak membentuk lekuk tubuh. Yang ketiga, berpakaian tidak menyerupai laki-laki. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya? Ya, silakan. Baca. Tercantum pada surat Al-Ahzab ayat 59 dan tercantum juga pada surat An-Nur ayat 31. Baik, itu adalah landasan hukum tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam ya. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan membiasakan diri berpakaian sesuai dengan syariat Islam, kemudian menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan menyajikan keutamaan cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Baik, materi kita hari ini kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat di dalam kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Namun sebelum kita masuk ke sana, ada yang bisa memberikan pengertian terlebih dahulu apa tujuan kita berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Tujuan berbusana menurut Islam yang pertama menutup aurat, yang kedua menjaga dari kotoran dan najis. Ya, menutup aurat, kemudian
Menjaga dari kotoran. Ya, menjaga diri ya dari kotoran dan najis. ya, itu adalah tujuan berpakaian. Masih ada yang bisa menambahkan? Saya Pak. Iya, silakan. Yang ketiga, menjaga kesehatan fisik. Yang keempat, menghindari diri dari zina mata. Iya. Itu adalah tambahan tadi ya terkait dengan tujuan kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Baik, untuk selanjutnya ya memang berpakaian di dalam Islam itu tujuannya adalah seperti yang disampaikan teman-teman tadi ya. Yang pertama adalah kita berpakaian tentu tujuannya adalah untuk menutup aurat supaya aurat kita tidak tampak atau tidak kelihatan oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga ketika berpakaian itu menjaga diri kita dari kotoran dan najis supaya kita tidak terkena kotoran ya. Kenapa? Karena kita menggunakan lapis berupa pakaian yang bisa menutupi tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan terhindar dari yang namanya perbuatan zina mata. Kenapa? Karena kalau kita tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam pasti akan menjadi tujuan penglihatan dari lawan jenis kita, khususnya yang laki-laki. Itu pasti akan melihat aurat kita ketika kita tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian tentu adalah menjaga kesehatan fisik ya. Pasti kita tidak terkena sengatan matahari, tidak terkena cuaca dingin dan lain sebagainya. Ini tujuan kita berpakaian ya. Kemudian yang selanjutnya tentu berpakaian itu ada manfaatnya ya, ataupun hikmah apa yang bisa kita ambil dari kita berpakaian. Yang pertama adalah tentu tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenis. Ini manfaat kita berpakaian ya. Kalau kita sampai terjadi menimbulkan hawa nafsu dengan lawan jenis kita, berarti kita tidak masuk dalam kategori orang yang taat kepada aturan agama ya. Itu pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah merupakan bagian dari ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kita berpakaian sudah sesuai dengan syariat Islam, pasti ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari ibadah itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya menghindari diri dari godaan setan. Tentu ini banyak yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan kita berpakaian sampai kemudian kita terjebak pada persoalan hati kita dipengaruhi oleh setan atau jin ketika kita berdua-duaan dengan lawan jenis misalkan kan begitu. Baru aurat kita tidak tertutup, pasti bisa dijadikan sebagai sasaran dari saudara-saudara kita yang laki-laki. Kemudian dengan kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam juga itu bisa dijadikan sebagai sarana ataupun sebagai identitas bahwa kita adalah seorang muslim dan muslimah. Ya. Ini yang paling penting bagi kita semua, dengan cara kita menggunakan jilbab, menutup aurat. Ya. Ini sebagai identitas kita bahwa kita adalah dicap sebagai orang muslim ataupun muslimah. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai ikhtiar untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, ya, anak sekalian menggunakan pakaian, hijab, jilbab ataupun menutup semua aurat itu semata-mata memang untuk mendapatkan ridho Allah. Kapan Allah tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, berarti kita akan menjadi hamba yang durhaka kepada Allah dan pasti kita tidak akan ditempatkan di tempat yang layak nanti di kemudian hari. Ya, tentu kita akan dimasukkan ke dalam neraka dan tentu akan menjadikan kita tempat yang tidak menyenangkan itu sendiri. Ya. Ini beberapa manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil dari terkait dengan manfaat ataupun hikmah berpakaian sesuai
sesuai dengan syariat Islam. Ya. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Terkait dengan tujuan ataupun manfaat dari berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ada yang ditanyakan? Ya? Ada nggak? Ya? Tidak ada. Berarti sudah jelas ini. Ya? Sudah jelas ini. Ya? Baik, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan kita pada hari ini dalam kita berpakaian adalah bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak serta-merta ataupun tidak akan sia-sia. Pasti akan ada hikmah di balik apa yang kita kerjakan. Ya. Kita berpakaian untuk menutupi aurat sesuai dengan syariat Islam itu pasti ada sesuatu yang menjadi alasan kita. Ya. Bukan untuk menutupi aib kita yang tidak baik. Ya. Ataupun mungkin kita terkena penyakit, panu, kudis dan begitu seterusnya. Tetapi memang karena ini adalah merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah di dalam kita melakukan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama berbusana muslim dan muslimah, karena ini adalah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Jangan sampai kita yang beragama Islam tidak menampilkan ataupun berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Baik, mari kita sebelum berdoa ya, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ya. Silakan ketua kelas dibagi. Baik, menutup kegiatan kita, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Berdoa dipimpin oleh ketua kota. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.